Jejak awal kerajaan Saudi, dari klan hingga kekuasaan. Sahabat Risalah TV, apa yang akan disampaikan dalam kajian sejarah hari ini akan mengejutkan banyak orang, khususnya untuk pencinta sejarah, karena informasi ini benar-benar merupakan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Padahal kisah ini umurnya sudah 100 tahun. Inilah sejarah gelap berdirinya Saudi yang jarang diketahui banyak orang. Jauh di jantung semenanjung Arab, di antara hamparan pasir yang tak berujung dan oasis yang terpencil, tersembunyi kisah tentang sebuah bangsa yang bangkit dari keterasingan. Kisah tentang sebuah visi, perjuangan, dan takdir yang membentuk salah satu negara paling berpengaruh di dunia modern, Kerajaan Arab Saudi. Namun, sebelum kemegahan kota-kota modern dan kemewahan minyak, ada sebuah awal yang penuh gejolak, sebuah fondasi yang diletakkan di atas pasir dan darah. Jauh dari hiruk-pikuk peradaban di Mesir atau Kesultanan Utsmaniyah, Najd adalah tanah yang terlupakan. Wilayah yang keras dan tandus ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang hidup dalam persaingan abadi, di bawah bayang-bayang kesetiaan suku dan tradisi yang telah mengakar. Tidak ada negara terpusat, hanya klan-klan yang berkuasa di oasis-oasis kecil, dengan kehidupan yang didominasi oleh kekeringan, penjarahan, dan perselisihan internal. Namun, di tengah keterbelakangan ini, sebuah percikan pemikiran baru mulai menyala. Di sebuah desa bernama Diriyah, lahirlah seorang ulama yang kelak akan mengubah wajah semenanjung Arab selamanya. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia adalah seorang reformis agama yang menyerukan kembali kepada ajaran Islam yang murni, menentang praktik-praktik yang dianggapnya bid'ah atau menyimpang dari tauhid, konsep keesaan Tuhan. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dikenal sebagai Wahhabisme, adalah seruan untuk purifikasi. Ia percaya bahwa banyak praktik keagamaan yang dilakukan masyarakat pada masa itu telah menyimpang dari ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Ia mengutuk penyembahan wali, pemujaan makam, dan bentuk-bentuk tahayul lainnya. Baginya, satu-satunya jalan menuju kebenaran adalah kembali kepada monoteisme yang ketat, tanpa kompromi. Pada tahun 1744, takdir mempertemukan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud, seorang amir atau pemimpin lokal di Diriyah. Muhammad bin Saud bukanlah seorang ulama, melainkan seorang pemimpin yang pragmatis dan berpandangan jauh ke depan. Ia melihat potensi besar dalam visi Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi sebagai fondasi untuk menyatukan suku-suku yang terpecah belah, menciptakan tatanan baru di tanah yang kacau ini. Sebuah perjanjian bersejarah pun terukir. Perjanjian antara kekuatan agama dan kekuatan politik. Muhammad bin Abdul Wahhab menawarkan legitimasi spiritual, sementara Muhammad bin Saud menawarkan perlindungan dan kekuatan militer untuk menyebarkan ajaran tersebut. Ini adalah aliansi yang akan membentuk tulang punggung negara Saudi, sebuah kemitraan yang tetap relevan hingga hari ini. Dengan ideologi Wahhabisme sebagai panji dan Muhammad bin Saud sebagai pemimpin militer, gelombang penaklukan pun dimulai. Pasukan Saudi, yang termotivasi oleh keyakinan agama yang kuat, mulai memperluas pengaruhnya dari Diriyah. Mereka menaklukkan oasis demi oasis, suku demi suku. Strategi mereka sederhana namun efektif, menawarkan pilihan antara konversi atau penaklukan. Bagi mereka yang menolak, pedang adalah jawabannya. Mereka menghancurkan simbol-simbol yang mereka anggap bid'ah, membersihkan makam-makam yang dipuja, dan menegakkan hukum Islam yang ketat. Ini bukan hanya penaklukan wilayah, tetapi juga revolusi ideologis. Banyak yang melihat ini sebagai pembebasan dari praktik-praktik yang menyimpang. Namun bagi yang lain, ini adalah invasi brutal terhadap tradisi dan kebebasan mereka. Mereka yang menolak harus menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam waktu singkat, kekuatan Saudi menjadi kekuatan dominan di Najd. Generasi penerus Muhammad bin Saud, seperti putranya Abdul Aziz bin Muhammad, melanjutkan ekspansi ini. Mereka tidak hanya menguasai Najd, tetapi juga mulai mengancam wilayah-wilayah yang lebih kaya di Hejaz, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Penaklukan Mekah dan Madinah pada awal abad ke-19 adalah puncak kejayaan awal negara Saudi. Ini adalah momen yang mengguncang dunia Islam, karena dua kota paling suci jatuh ke tangan kekuatan baru yang keras.
Namun, kebangkitan kekuatan Saudi ini tidak luput dari perhatian. Kekuatan besar di wilayah tersebut, terutama Kesultanan Utsmaniyah, yang secara tradisional menguasai kota-kota suci, melihat ekspansi Saudi sebagai ancaman langsung terhadap otoritas dan legitimasi mereka. Kesultanan Utsmaniyah, yang saat itu sedang menghadapi berbagai masalah internal, menugaskan sekutunya, Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir yang ambisius, untuk menghadapi ancaman Saudi. Pada tahun 1818, sebuah ekspedisi militer besar-besaran yang dipimpin oleh putra Muhammad Ali Pasha, Ibrahim Pasha, menyerbu jantung kekuasaan Saudi di Diriyah. Pertempuran sengit terjadi, kota Diriyah dikepung selama berbulan-bulan, dan akhirnya jatuh. Diriyah, ibu kota pertama negara Saudi, dihancurkan tanpa ampun. Para pemimpin Saudi ditangkap dan dieksekusi, termasuk Abdullah bin Saud, penguasa Saudi pada saat itu. Ini adalah akhir dari negara Saudi pertama, sebuah kekalahan telak yang tampaknya mengakhiri mimpi tentang kekuasaan dan persatuan. Namun, api Wahabisme tidak pernah sepenuhnya padam. Meskipun kekuasaan politik dihancurkan, benih-benih ideologi tetap berakar dalam hati sebagian besar masyarakat Najd. Ini hanyalah jeda, bukan akhir dari kisah. Abu dari kehancuran Diriyah, dari bara yang tersisa, muncullah kekuatan baru. Hanya beberapa tahun setelah kejatuhan negara Saudi pertama, Turki bin Abdullah bin Muhammad Al Saud, seorang anggota keluarga Al Saud yang selamat, memulai upaya untuk membangun kembali. Pada tahun 1824, ia berhasil merebut kembali Riyadh, sebuah kota oasis yang akan menjadi ibu kota kedua negara Saudi. Ini menandai dimulainya negara Saudi kedua, sebuah entitas yang lebih kecil namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Wahabisme. Namun, negara Saudi kedua ini tidak pernah mencapai skala atau kestabilan seperti pendahulunya. Mereka terus-menerus menghadapi ancaman dari Kesultanan Utsmaniyah, Mesir, dan terutama dari saingan internal, keluarga Rashid dari Hail, yang menjadi kekuatan dominan di Najd pada akhir abad ke-19. Periode ini ditandai oleh konflik internal yang berkepanjangan dan perebutan kekuasaan dalam keluarga Al Saud itu sendiri. Mereka diusir dari Riyadh beberapa kali, dipaksa mengungsi ke Kuwait, dan kehilangan sebagian besar pengaruh mereka. Pada akhir abad ke-19, seolah-olah takdir kerajaan Saudi telah usai. Keluarga Al Saud terasing, kekuasaan mereka telah runtuh, dan wilayah Najd dikuasai oleh rival-rival mereka. Namun, di tengah keputusasaan itu, seorang pemuda yang luar biasa sedang tumbuh, dipersiapkan oleh takdir untuk menulis babak baru dalam sejarah Semenanjung Arab. Namanya Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, yang kemudian dikenal sebagai Ibnu Saud. Ia lahir dalam pengasingan, tumbuh besar dengan kisah-kisah kejayaan masa lalu dan kehancuran yang dialami keluarganya. Pada tahun 1902, di usianya yang masih muda, Abdulaziz melakukan sebuah langkah berani yang akan mengubah segalanya. Dengan segelintir pengikut setia, ia melakukan serangan mendadak untuk merebut kembali Riyadh dari keluarga Rashid. Ini adalah awal dari kebangkitan yang luar biasa. Dengan karisma, kecerdasan militer, dan kemampuan diplomasi yang brilian, Abdulaziz mulai menyatukan kembali suku-suku yang terpecah belah, memanfaatkan kembali semangat Wahabisme yang telah lama tertidur. Ia membangun kembali kekuatan militer, mendirikan gerakan Ikhwan, kelompok pejuang agama yang fanatik, dan secara bertahap memperluas wilayah kekuasaannya. Ia menaklukkan Hail dari keluarga Rashid, menguasai Asir, dan akhirnya, pada tahun 1925, ia berhasil merebut kembali Mekah dan Madinah. Penaklukan kota-kota suci ini, sekali lagi, adalah momen monumental. Ini menegaskan kembali otoritas keluarga Al Saud di Semenanjung Arab, mengukuhkan mereka sebagai penjaga dua masjid suci. Kelahiran kerajaan Arab Saudi modern. Setelah bertahun-tahun konflik dan konsolidasi, pada tanggal 23 September 1932, Abdulaziz Al Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Sebuah negara baru lahir dari gurun, sebuah kekuasaan yang dibangun di atas fondasi agama, kesukuan, dan visi seorang pemimpin yang tak kenal menyerah. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang dan penuh gejolak. Dari sebuah oasis terpencil di Diriyah, dari aliansi antara seorang ulama reformis dan seorang amir yang ambisius,
hingga kejatuhan dan kebangkitan kembali, sejarah awal kerajaan Saudi adalah kisah tentang kegigihan, keyakinan, dan penaklukan. Penemuan minyak di tahun-tahun berikutnya akan mengubah nasib kerajaan ini secara dramatis, membawanya ke panggung dunia sebagai kekuatan ekonomi dan politik. Namun, fondasi yang diletakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, dan yang diperjuangkan kembali oleh Abdulaziz Al Saud, tetap menjadi inti dari identitas kerajaan Arab Saudi hingga hari ini. Sejarah awal kerajaan Saudi adalah cerminan kompleksitas masa lalu semenanjung Arab, tanah yang keras, masyarakat yang terpecah belah, dan munculnya ideologi yang mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah visi, di tengah kegelapan gurun, dapat tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang terus membentuk masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.